Jasmine dan Aladin menemukan dunia baru. Mereka sangat senang dan takjub dengan keindahan yang mereka lihat. Keajaiban dan keindahan malam membuat mereka menjadi lebih dekat. Putri Jasmine diam-diam kagum dengan Aladin, pria yang selalu menolongnya. Begitu juga dengan Aladin, ia begitu mengagumi kecantikan Putri Jasmine hingga mereka berdua akhirnya jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan nikmat, sempat juga diberi rahmat serta hidayah dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ikuti cerita Aladin dan Putri Jasmine. Pada suatu ketika, tepatnya jauh di gurun Arab, Putri Jasmine tinggal bersama ayahnya, Sultan Agrabah, dan harimaunya raja. Ia tinggal di istana yang sangat megah dan sebagai putri raja hidupnya serba kecukupan. Sultan mengatakan Jasmine harus segera menikah dengan satu orang pangeran. Tapi Jasmine ingin menikah karena cinta, bukan hanya untuk membuat ayahnya bahagia. Sementara itu, jauh dari istana, tepatnya di sebuah desa di dekat istana, hiduplah seorang pemuda bernama Aladin. Dia hidup bersama monyet sahabatnya yang bernama Abu. Aladin hidup miskin, tapi dia memiliki mimpi yang besar. Suatu hari nanti, katanya kepada Abu, kita akan tinggal di istana. Di istana, sang raja memaksa Putri Jasmine segera menikah dengan pangeran pilihannya. Namun Putri Jasmine menolak untuk menikah. Ia segera merencanakan untuk segera pergi dari istana. Ia segera menyamar sebagai petani dan berhasil meninggalkan istana itu tanpa diketahui oleh siapapun. Dalam pelariannya, Putri Jasmine sampai di sebuah pasar yang cukup ramai. Karena seharian dia belum makan, maka dia sengaja mencuri apel. Namun hal itu diketahui oleh pemiliknya dan segera meneriakkannya seorang pencuri. Maka seorang penjaga meraih Jasmine. Namun saat penjaga itu akan menangkapnya, Aladin datang untuk menolongnya. Aladin mengajak Putri Jasmine ke rumahnya. Ketika mereka berbicara, mereka menemukan bahwa mereka masing-masing bermimpi hidup yang berbeda dengan yang mereka alami saat ini. Saya lari dan saya tidak akan kembali ke istana, kata Jasmine. Putri Jasmine menceritakan sebenarnya siapa dirinya dan mengapa ia lari dari istana. Kejadian di pasar membuat Aladin dicari para penjaga kerajaan. Akhirnya rumahnya diserbu pasukan kerajaan dan Aladin pun ditangkap. Untuk melepaskan Aladin, Putri Jasmine mengungkapkan jati dirinya sebagai sang putri. Dia meminta Aladin dibebaskan. Anehnya pasukan kerajaan menolak. Aladin tetap dibawa pergi. Para pasukan penjaga kerajaan itu segera membawa ke istana dan menghadapkan kepada raja. Aladin dianggap bersalah. Maka raja segera memerintahkan untuk segera menjebloskan ke dalam penjara istana. Saat di dalam penjara itu, Aladin bertemu seorang tua. Orang tua itu menawari Aladin untuk bisa meloloskan diri dari penjara. Aladin menyetujuinya. Maka benar saja orang tua itu berhasil membawa Aladin keluar dari penjara
tanpa diketahui oleh penjaga. Pria itu membawa Aladin dan aku ke gua keajaiban. Suara gemuruh. Ia ingin Aladin mengambil lampu ajaib tersembunyi di dalam. Aladin dan Abu menemukan lampu dan karpet ajaib. Tapi ketika mereka mengambil lampu dan karpet ajaib, tiba-tiba gua mulai bergemuruh dan permukaan gua berubah menjadi lahar panas. Suara gemuruh. Di pintu masuk, orang tua yang meminta Aladin masuk tidak menolong mereka. Bukannya menolong, dia malah meminta Aladin melemparkan lampu ajaib keluar gua. Ternyata orang tua itu penjelmaan dari Ja'far, asisten Sultan. Ja'far merupakan orang jahat yang ingin merebut kekuasaan Sultan Agrabah, ayah dari Putri Jasmine. Di dalam gua, Aladin tetap tidak mau memberikan lampu ajaib sebelum dia bisa keluar dari dalam gua. Karena marah, Fajar membaca mantra sehingga mulut gua tertutup dan Aladin serta Abu terkubur di dalamnya. Aladin sangat takut dengan keadaan itu. Tanpa sengaja dia menggosok lampu ajaib dalam pelukannya. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba dari dalam lampu itu keluar asap yang begitu tebal, membumbung tinggi. Kemudian lama-lama nampak sesosok bertubuh besar berdiri di hadapan Aladin. Aladin begitu ketakutan. "Siapa kau, wahai makhluk besar?" tanya Aladin. "Hahaha, aku adalah jin yang dikurung di dalam lampu itu. Karena kau sudah mengeluarkan aku dengan menggosok lampu itu, maka aku akan menuruti segala permintaanmu." Keinginan pertama Aladin adalah untuk menjadi seorang pangeran. Menyamar sebagai seorang pangeran kaya, berkunjung dari kerajaan lain. Aladin pergi untuk bertemu Putri Jasmine sekali lagi. Malam itu Aladin mengajak Putri Jasmine menaiki karpet ajaib untuk terbang mengelilingi kerajaan Agrabah. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Terbang di atas padang pasir, pegunungan, dan laut, Jasmine dan Aladin menemukan dunia baru. Mereka sangat senang dan takjub dengan keindahan yang mereka lihat. Keajaiban dan keindahan malam membuat mereka menjadi lebih dekat. Putri Jasmine diam-diam kagum dengan Aladin, pria yang selalu menolongnya. Begitu juga dengan Aladin, ia begitu mengagumi kecantikan Putri Jasmine hingga mereka berdua akhirnya jatuh cinta. "Selamat malam, pangeran tampan," bisik Jasmine di akhir penerbangan mereka. Kemudian Aladin memegang tangan Putri Jasmine. Aladin begitu bahagia, dia merasa seolah-olah ia melayang di udara. Sementara itu Ja'far memiliki rencana jahat. Ia memerintahkan pengawalnya untuk segera menangkap Aladin. Pasukan kerajaan segera dikerahkan untuk mencari Aladin. Setelah berhasil menangkapnya, Ja'far memerintahkan agar Aladin dibuang ke laut. Di saat krisis itu Aladin menggunakan permintaan kedua agar si jin menyelamatkan, tapi kemudian Ja'far mencuri lampu ajaibnya. Setelah lampu ajaib berhasil dikuasai oleh Ja'far, maka otomatis ia yang sekarang menjadi tuannya jin. Hingga sekarang si jin harus melayani Ja'far. Ia harus melayani segala permintaannya. Dan Ja'far yang merupakan tukang sihir jahat menjadikan Jasmine dan ayahnya sebagai tahanan. Saat Aladin menyelinap ke istana untuk menyelamatkan Jasmine dan ayahnya, Jasmine menggunakan kecantikannya untuk mengalihkan perhatian Ja'far. Aladin berhasil menipu Ja'far untuk menggunakan salah satu keinginannya. "Saya ingin menjadi jin yang sangat kuat," ucap Ja'far. Ja'far pun berubah menjadi jin. Aladin segera menggosok lampu ajaib sehingga membuat Ja'far terkurung di dalamnya untuk selama-lamanya.
Sultan berkata pada Jasmine bahwa dia boleh menikah dengan siapapun yang dia inginkan, karena ayahnya telah membebaskan keinginan untuk menikah dengan siapapun. Maka Putri Jasmine segera menyampaikan kepada ayahnya bahwa Aladinlah satu-satunya pria yang ia cintai. Raja pun menyetujuinya, maka segera saja pernikahan keduanya dilangsungkan dengan cukup meriah. Aladin dan Putri Jasmine akhirnya hidup bersama. Sementara Aladin digunakan keinginannya terakhirnya untuk membebaskan si jin selamanya. Terima kasih. Semoga terhibur dengan kisah Aladin dan Putri Jasmine. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.